Halo sedulur Geromang, perkenalkan nama saya Cindy. Saya pembaca skrip untuk channel ini. Kali ini kita akan membahas film aksi keluaran 2013 yang dibintangi oleh Vin Diesel sebagai Sen, Jacqueline Obrador sebagai Stacy, Geno Silva sebagai Memo Lucero. Ingetin nih ya, nama-nama ini. Ketiga tokoh di ataslah yang menjadi motor dari alur cerita film tersebut. Untuk para geromang diharapkan untuk tetap patuh terhadap peraturan, tetap menyalakan lampu motor sebelum tidur dan jangan lupa ngecek harga sembako di Indomaret terdekat. Film berkisah tentang seorang anggota DEA, yaitu Sean, yang akan membalas dendam atas kematian sang istri tercinta, yaitu Stacy. Sean pun yakin kematian istrinya bersangkutan dengan kasus yang sebelumnya sudah dia selesaikan, tentang penangkapan seorang bandar narkoboy yang dikejarnya selama 7 tahun. Apakah keyakinan Sen itu benar? Mari kita simak kisahnya. Sebelum masuk ke dalam ulasan, jangan lupa like dan subscribe biar kalian bisa melihat ulasan-ulasan film yang menarik lainnya. Dan untuk yang baru bergabung saya peringatkan bahwa konten ini mengandung spoiler. Di scene awal diperlihatkan dua orang cungkring yang sedang bertransaksi narkoboy. Sepertinya ini adalah pengedar kelas gangan atau pengedar kelas teri. Dan di tempat berbeda bersama timnya Sean akan melakukan penangkapan ke bandar narkoboy terbesar yaitu Memo Lucero. Penyergapan ini didasari oleh penyelidikan Sean yang selama 7 tahun melakukan pengungkapan kasus peredaran narkoboy di wilayah hukumnya. Dan Sean pada saat ini berhasil mengetahui keberadaan Memo Lucero dan akan melakukan penangkapan. Singkat cerita, Sean beserta tim akhirnya pun masuk dan melakukan penangkapan. Namun di sini perlawanan dari geng Memo Lucero pun terjadi. Baku tembak pun tak terelakkan, dan diperlihatkan jika Memo Lucero melarikan diri dengan mengendarai sebuah mobil, dan tampak Sean pun mengejarnya. Sedikit aksi uber-uberan pun terjadi. Singkat cerita Sean pun berhasil menangkap si Lucero. Kita lanjut. Usai Sean melakukan penangkapan Sean pun pulang. Dan di sini Sean sudah ditunggu oleh sang istri. Tampak mereka adalah pasangan yang harmonis. Seperti di film lainnya Vin Diesel di setiap karakter yang dimainkan dia selalu menjadi tokoh yang tegas dalam bersikap, namun lembut kalau soal urusan perempuan. Kita beralih ke scene selanjutnya. 2 bulan setelah penangkapan Memo Lucero, Sen dan tim pun mendapatkan penghargaan dari Pak RT setempat. Di saat yang sama namun di tempat berbeda, di sebuah landasan pesawat, terjadi penyergapan dan pembajakan terhadap muatannya, yang menurut analisa saya bahwa itu adalah pembatalan sepihak dari sebuah transaksi. Juga diperlihatkan jika dalam sebuah tempat pengelolaan kokain, telah terjadi penyerangan. Dan kita kembali ke landasan pesawat. Tampak pria memiliki tato di jidatnya mengatakan, jika teritorial ini sekarang dikuasai oleh Diablo. Pokoknya Diablo ini digambarkan nih orang galak banget, mirip emaknya si Giant. Jika dipahami berarti sekarang kartel baru pun udah nongol, pasca penangkapan dari Memo Lucero. Kita beralih ke Memo Lucero di dalam penjara. Memo Lucero pun mendengar kabar jika telah terjadi sesuatu terhadap teritorialnya, dan sekarang orang yang bernama Diablo telah mengambil alih wilayahnya. Kita lanjut di rumah Sean dan Stacy. Dia mengadakan pesta dengan kue bolu dan kue cubit. Tidak lupa es pisang hijau pun dihidangkan. Rekan-rekannya Sen pun turut hadir, guna merayakan penghargaan yang telah mereka terima. Malam pun tiba, pesta pun telah usai. Di saat Sen dan Stacy sedang istirahat, kediaman mereka pun dimasuki oleh sekelompok orang. Mereka diserang oleh orang-orang bersenjata. Disadari rumah mereka dimasuki orang, Sean pun terbangun dan melakukan perlawanan, hingga dapat mengusir kawanan tersebut. Sean menangkap salah satu dari mereka dan menanyakan kepada orang tersebut, atas perintah siapa dia melakukan ini. Dan sebelum meninggal pria tersebut serasa memperingatkan juga memberitahu, jika hal ini diperintahkan oleh seseorang bernama Diablo. Seketika Sean pun meminta Stacy untuk meminta bantuan dengan menghubungi polisi. Sean pun memanggil Stacy. Dikarenakan tak ada jawaban, Sean pun menghampiri Stacy. Diketahui jika atas penyerangan tadi Stacy terkena tembakan, dan karena lukanya tersebut, Neng Stacy pun akhirnya tewas.
Kita beralih ke scene selanjutnya pasca sang istri tewas, dan selepas tahlil 40 harian, Sean pun berencana menyelidiki siapa orang yang telah merencanakan untuk membunuh dirinya. Selepas Sean datang ke pusara sang istri, dia pun memutuskan untuk berkunjung ke penjara untuk menemui Memo Lucero, guna menyelidiki kasus tewasnya sang istri. Dia ingin menanyakan apakah dia, dalam hal ini adalah Memo Lucero, yang merencanakan dan menyuruh orang untuk membunuh dirinya. Seperti cerita di atas bahwa telah terjadi penyerangan di rumah Sean yang tentu ditujukan untuk dirinya yang berakibat pada tewasnya sang istri. Namun di sini Memo Lucero hanya mengatakan, jika dia ingin Sean mati, pasti sudah dilakukannya sejak dulu. Mendapat jawaban seperti itu Sean pun jadi bingung, dan tentu bertanya, lalu siapa yang menginginkan kematiannya? Dirasa bahwa Memo Lucero mengatakan yang sebenarnya Sean pun kembali ke rumah. Di kesendiriannya, Sean pun teringat ucapan dari salah satu penyerang di rumahnya, jika hal ini dilakukan atas perintah seseorang bernama Diablo. Atas hal tersebutlah Sean akan melakukan penyelidikan, dan mencari orang yang bernama Diablo. Di sini Sean mengajak D-Max dan Sean sesegera mungkin, untuk mencari orang yang menyuruh dan memerintahkan untuk membunuh Sean. Hari berlalu, D-Max dan Sean dan ditemani anjing kecil mereka mulai mencari jejak Diablo. Mereka pun memasuki sebuah perkampungan dan melakukan pelacakan dengan mengandalkan penciuman sang anjing. Sang anjing pun berhenti di salah satu mobil yang terparkir. Penciuman sang anjing melacak ada sesuatu di dalam mobil tersebut. Setelah mendekat dan berdebat dengan Empo Encum, di sana diketahui bahwa mobil tersebut milik seorang yang tinggal di seberang sana. Setelah mendapat petunjuk dan membuka isi bagasi mobil, didapat paket berisi narkoboy. Sean dan tim pun bergegas ke rumah tersebut. Singkat cerita tim mendapati jika pemilik rumah bersembunyi di atas loteng. Sementara keadaan ruang tamu terdapat 3 mayat yang salah satunya ada goresan atau sayatan nama Diablo. Secara asumsi telah terjadi pembantaian. Setelah membujuk dan menenangkan suasana akhirnya pemilik rumah pun mau turun dan diketahui bahwa pria ini adalah Monroe, pria cungkring yang ada di scene di awal film. Dia adalah pengedar di wilayahnya. Namun terakhir dia bertransaksi, terdapat perbedaan harga. Untuk itu Monroe menolak dan akibat penolakan tersebut, datanglah sekelompok orang dan membantai rekan Monroe. Sementara Monroe bersembunyi di atas loteng. Kemudian Sean pun menanyakan, siapa si pedagang baru tersebut? Sedikit gusar dikarenakan harus menyebutkan nama. Monroe sedikit berkelit, namun dengan todongan senjata dari Sean akhirnya Monroe mau memberitahukan nama orang tersebut. Nama orang tersebut adalah Hollywood Jack. Kita lanjut. Di scene ini tim sudah mengetahui di mana keberadaan Hollywood Jack. Pengintaian pun dilakukan. Namun karena mobil D-Max terlihat, akhirnya Hollywood Jack pun mengetahuinya. Karena dirasa pengintaiannya hanya berlama-lama, maka Sean pun menghampiri Hollywood Jack, dan langsung saja menanyakan tentang narkoboy. Tetapi di sini pria tersebut mengatakan jika dia bukanlah Hollywood Jack, dikarenakan pernyataan pria tersebut sedikit meledek. Sean pun menggetok wajah pria tersebut, dan hampir membuat keributan. Kita lanjut, pasca dikunjungi Sean pria tersebut mendatangi sebuah bangunan, dan mengetuk pintu, dan didapati jika rumah itu adalah kediaman pria bertato di jidat. Entah atas kegilaan apa, namun sepertinya dikarenakan sebelumnya pria bertato di jidat memakai telepon di lokasi tuh orang, yang berakibat Sean dan tim dapat melacak keberadaan dirinya. Dan seketika itu juga pria tersebut menembak pria bertato di jidat hingga tewas. Setelah membunuh, orang itu terlihat menelpon seseorang, dan tampak mereka sedang membicarakan sesuatu. Nah di sini saya kagak tahu dia pada ngomong apaan, soalnya itu kagak ada translate-nya. Oke kita lanjut. Di kediaman si Bambang, tampak beberapa orang memasuki mobil, ada satu wanita, satu anak, dengan 2 orang pengawal. Nah, sebelum tuh mobil bergerak, tiba-tiba asap muncul dan api menular akhirnya mobil pun meledak. Tampak si Bambang juga yang ingin pergi seketika jadi kaget, dan ingin menyelamatkan tuh penumpang, tapi api udah keburu membesar. Akhirnya semua penumpang tidak ada yang bisa diselamatkan, pada tewas semua. Dilanjutkan si Bambang menelpon ke penjara, di penjara si Memo Lucero lah yang berbicara dengannya. Nah lagi-lagi saya kagak paham apaan yang dia pada omongin, kagak ada translate-nya.
Kita lanjutin aja. Di scene ini pertemuan untuk yang kedua kalinya antara Sean dan Memo Lucero. Pembicaraan mereka tampak sedikit berbeda, dikarenakan di sini Memo lah yang meminta untuk bertemu Sean. Nah, dalam pertemuan kali ini Memo memberitahukan jika telah pula terjadi penyerangan terhadap keluarganya, yang berakibat terbunuhnya anak dan istri Memo Lucero. Oh, jadi begini. Yang tadi tewas di kediaman si Bambang itu adalah anak dan istri si Memo. Dan di sini si Memo memberitahukan keadaan yang terjadi, bahwa pasca penangkapan dirinya, telah muncul pengendar baru yang mengambil alih wilayahnya. Walau sudah mengetahui tapi Sean coba hanya mendengarkan saja. Akhirnya atau singkat cerita, Sean dan Memo bersepakat untuk bekerja sama. Dirasa pembunuh keluarga mereka adalah orang yang sama. Memo pun memberitahukan bagaimana cara menemukan Diablo, yaitu dengan cara bertransaksi dalam jumlah besar. Memo pun memberitahukan nama perantara yang nanti akan menjembatani Sean dalam bertransaksi. Singkat cerita Sean pun sudah menemui perantara tersebut. Dengan sedikit kelihayan Sean pun menyamar seolah dia adalah pengedar. Strategi itu dipakai untuk membuat pasar di sekitar Los Angeles seolah akan dikendalikan Sean. Jadi begini dikarenakan Memo sudah tertangkap dan sekarang Diablo berusaha menguasai daerah kekuasaan Memo Lucero. Untuk itu secara otomatis perang pasar pun terjadi, di mana yang idealis terhadap Memo pasti tidak akan mau berjualan lagi, terlebih harga yang ditawari Diablo berbeda. Untuk itu Sean akan berusaha seolah-olah dia akan menguasai pasar Los Angeles. Lepas Sean bertemu dengan perantara itu, Sean kembali ke kantor dan merundingkan rencananya yang akan bertransaksi dengan para gembong dalam jumlah besar. Di sini terlihat Sean sangat antusias dalam menjalankan perannya di mana dalam bayangannya, nantinya dia akan bertemu dengan orang yang telah membunuh sang istrinya. Kita lanjut. Scene diperlihatkan kalau di sini Sean sudah dalam tahap transaksi. Sean bertemu dengan penjual yang sebelumnya perantara itu memberikan kode kepada rekannya jika transaksi sudah bisa dilakukan. Saat transaksi pun berlangsung, Sean dan penjual, kita sebut saja dia sebagai Toha agar mudah mengingatnya. Saat berbincang sedikit pembicaraan membahas tentang barang yang akan diterima Sean. Saat itu si Toha mengatakan jika era sekarang berbeda sejak telah ditangkapnya geng terbesar. Maksud si Toha adalah Memo Lucero. Dan si Toha pun mengatakan, jika dia sebelumnya juga sudah menghabisi istri dari polisi yang sudah menangkap Memo Lucero. Sambil tersenyum bangga dia mengatakan kembali, jika semua yang berhubungan dengan penangkapan tersebut berhak mati. Mendengar pernyataan si Toha, Sean pun sedikit bertanya apa maksudnya. Dikarenakan yang dibicarakan adalah dirinya, dan yang tewas adalah istrinya sementara selama ini dia mencari siapa orang yang sudah menewaskan istrinya, dan orang tersebut sudah ada di hadapannya. Tanpa berpikir panjang Sean pun segera menghabisi orang tersebut dengan cara memukulinya secara bertubi-tubi, hingga tewas. Bahkan Sean baru bisa berhenti karena suara ledakan, yang mana barang berisi narkoboy tersebut sudah diledakkan oleh si perantara. Dikarenakan hal tersebut keadaan pun jadi kacau. Saling serang pun terjadi antara polisi dan pengedar. Atas peristiwa tersebut 3 orang tewas. Alhasil dikarenakan kacaunya keadaan transaksi pun gagal. Kita beralih ke kantor Sean. Di sini Sean dipanggil oleh pimpinannya yang sudah barang tentu karena kejadian kemarin. Dan atasannya tidak bisa membiarkan Sean kembali menyelidiki kasus ini lagi. Dikarenakan Sean dianggap membawa urusan pribadi ke dalam penyelidikannya. Dan Sean pun diminta profesional. Alhasil, si bos meminta Sean untuk cuti selama 6 bulan. Dan diminta menyerahkan senjata dan lencananya, dan untuk tidak lagi menyelidiki kasus ini. Sean pun kecewa. Lalu Sean pun menjawab, salah saya apa Pak Bos? Saya kan cuma mukul doang. Perasaan saya mukulnya biasa aja. Jadi bukan saya yang salah dong. Dan bukan karena saya yang terlalu kuat. Tapi dia aja yang lemah. Wow. Kita lanjut. Singkat cerita Sean kembali ke kediamannya dan merundung. Sean pun tidak dapat lagi menyelidiki kasus yang telah menewaskan istrinya. Kembali ke dalam kisah, Sean kembali menemui Memo, dan dia mengatakan jika dia telah mengacaukan semuanya. Dan sekarang dia sudah dibebas tugaskan, Sean pun mengakui jika itu salahnya dia terbawa emosi,
Ya mau di bagaimana lagi hal ini sudah terjadi. Akhirnya Memo pun memberikan hal terakhir yang bisa Sean lakukan, yaitu mengejar Diablo di persembunyiannya, di Meksiko. Namun di sini Memo meminta syarat, agar dirinya dipindahkan dari penjara itu, dikarenakan keamanan dirinya terancam. Singkat cerita mereka pun bersepakat. Sean mengajak Dimax dan rekan lainnya, salah satunya adalah Big Sexy. Langkah awal mereka kembali mendatangi perantara yang kemarin. Di tempat perantara tersebut Van Diesel memperlihatkan style triple X-nya. Dengan gaya barbar mereka menembaki klub si perantara. Alhasil mereka pun berhasil meminta perantara untuk membuat jadwal pembelian. Namun hal ini seolah si perantaralah yang akan membeli. Pertemuan pun dilakukan di Meksiko. Singkat cerita, sebuah pesawat mendarat di sebuah jalan sepi, mendekati truk kontainer. Saat turun dari pesawat, ternyata orang yang turun dari pesawat tersebut adalah pria yang dikatakan Monroe. Dia adalah Hollywood Jack. Saat Hollywood Jack mendekati kontainer, dia pun dibuat terkejut karena di dalam mobil sudah ada Sean, yang keluar sembari menodongkan senjata. Hollywood Jack pun tak berkutik. Sean pun meminta Hollywood Jack untuk memberitahukan di mana Diablo. Namun di sini Hollywood Jack pun tidak mengetahui keberadaan Diablo. Dia hanya mengantarkan paket. Dikarenakan hal itu, Sean pun memiliki ide untuk mendatangi ke markas si Hollywood Jack dan membuat seolah Hollywood Jack sudah berhasil bertransaksi. Kita lanjut. Di dalam pesawat menuju markas Hollywood Jack, Sean bersembunyi di kabin belakang pesawat. Selepas sampai, pesawat diarahkan masuk ke hanggar. Kembali lagi hal aneh terjadi. Saat turun dari pesawat, Hollywood Jack bertemu sekawanan tentara. Di sini tampaknya ini adalah tentara yang di scene sebelumnya. Digunakan oleh pria bertato di jidat untuk membajak muatan kontainer. Dan dikarenakan pria bertato sudah wafat, dan sekarang tentara tersebut sudah mengetahui jika Hollywood Jack sedang diselidiki polisi. Dan karena sekarang Hollywood Jack adalah ancaman tentang keberadaan mereka, maka tiba-tiba tentara tersebut menembak Hollywood Jack hingga tersungkur. Lalu mereka pun pergi begitu saja. Selepas hal tersebut, Sean pun keluar dari pesawat dan mencuri sebuah mobil, mengejar uang mereka yang sebenarnya uang tersebut sudah dipasangi pelacak. Singkat cerita pelacak pun mengarah ke sebuah bangunan. Sean memasuki ruang tersebut. Dengan gaya detektif Conan dia pun mengendap-endap, sampailah dia bertatap muka dengan Diablo. Yang sangat mengejutkan bahwa ternyata Diablo adalah si Bambang. Dengan sedikit basa-basi, nanya ngalor ngidul, mirip tamu yang baru datang. Akhirnya Sean pun bertarung dengan Diablo. Dan dengan sedikit ilmu kanuragan, dan ilmu babarotok yang dipelajari dari Eyang Sinto Gendeng, dan seringnya nonton Indosiar. Yang pada akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Sean. Diablo pun tewas. Di scene lain di tempat berbeda, saat ingin dipindahkan Memo Lucero berhasil melarikan diri. Dan di scene akhir diceritakan jika Memo sedang berada di sebuah warkop bersama beberapa wanita. Tampak Memo Lucero bahagia sekali. Yang kebahagiaan tersebut nampak aneh, di mana seharusnya dia bersedih, karena sudah kehilangan anak dan istrinya. Setelah dipahami nampaknya itu adalah bagian dari skenario Memo. Untuk menyingkirkan anak buahnya yang akan berkhianat, dan pengkhianatan itu sudah Memo rasakan. Di mana di scene awal sebelum penangkapan Memo, sudah ada orang yang menawari barang kepada Monroe. Sementara Monroe adalah pengedar dari jaringan si Memo. Dan karena keburu Memo ditangkap, maka dia menjalankan skenario. Bagaimana caranya dia dapat menyingkirkan si pengkhianat tersebut, dan sekaligus membebaskan dirinya. Walaupun hal itu dapat mengorbankan anak dan istrinya. Nah bagaimana menurut kalian? Akhirnya untuk terakhir kalinya Sean dan Memo pun bertemu. Di sini Sean tidak menangkap Memo, dikarenakan itu bukan wilayah hukumnya. Namun belakangan diketahui bahwa Sean sudah bekerja sama dengan polisi Meksiko untuk menangkap Memo dan memenjarakannya di sana. Film pun ditutup dengan Sean mengunjungi makam Stacy. Oke para geromang, segitu aja pembahasan film kali ini. Semoga pembahasan kali ini bisa membuat kita sadar, tidak mendekati kejahatan, hidup lurus-lurus saja. Bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan. Akhir kata, ikan paus makan malam. Oke, goodbye.